Halo teman-teman, assalamualaikum. Seperti biasa, saya kali ini akan merecop resep orang. Kali ini saya akan coba buat ulang resep dari channel Mocap, yaitu donat SKM coklat. Nah, di balik penampilannya itu yang cantik, penasaran nih sama rasanya. Jadi resep ini tuh eggless alias nggak pakai telur. Nah, teman-teman mungkin tahu ya kalau fungsi telur itu, khususnya kuning telur itu adalah untuk memberikan atau menambah rasa enak pada donat. Salah satunya juga pada bolu juga ya. Nah, apakah dengan kehadiran SKM coklat ini akan mengupgrade ya rasa donat ini menjadi sesuatu yang berbeda? Nah, ini saya sedang coba nih. Karena kalau kita nggak coba langsung ya nggak bakalan tahu. Untuk resepnya ini saya buatnya tuh hanya hampir separuh resep aslinya. Kenapa nggak banyak-banyak? Karena ini udah malam ya. Jadi saya bikin ini malam-malam dengan harapan sih bisa lebih khusyuk karena nggak diganggu anak-anak. Tapi ya kenyataannya tetap aja anak saya tuh nungguin saya selesai buat donat ini, buat bikin video untuk dia berangkat tidur. Jadi ya gitu deh, namanya home baking ya, tak lepas dari anak-anak nih kalau buat bunda-bunda di rumah. Kita uleni sebentar sampai tercampur rata. Selanjutnya kita kasih margarin. Kita uleni lagi. Ini nggak lama ya karena kan sedikit adonannya, kurang lebih 8 menit atau boleh deh 10 menit. Kalau ulen tangan juga insya Allah ini nggak terlalu berat ya. Kalau 145 gram tepung. Kita cukupkan menguleninya dan selanjutnya kita akan keluarkan. Jangan lupa olesi telapak tangan dan meja kerja kita dengan minyak sayur untuk menghindari lengket-lengketnya adonan ini. Langsung saya ini ke fase potong timbang. Silahkan di portioning sesuai dengan selera masing-masing. Di sini saya menimbang 40 gram, tapi ada dua ini 35 gram. Selanjutnya kita akan rounding. Setelah selesai di rounding, kita tutup dengan plastik dan kita resting kurang lebih 15 menit. Selanjutnya kita masuk ke fase pembentukan. Di sini saya untuk pembentukan tidak di cutting pinggirannya atau enggak dipotong dengan cetakan donat, karena ya untuk mengurangi sisa adonan yang harus diurus ya di belakangan nanti. Cuman memang resikonya kalau saya ini suka apa ya, kayak bergelumbung gitu si kulit adonannya. Tahu, kayaknya saya kurang terlatih aja untuk model pembentukan kayak gini. Barangkali restingnya ini terlalu lama ya. Selanjutnya ini saya mencoba suatu cara di mana gelembung yang ada di pinggiran adonan ini bisa pecah. Jadi begini caranya, ini semuanya menggunakan barang-barang bekas ya. Ada sih yang nggak bekas. Nah, pertama kita lumuri dulu. Kemudian ini saya punya ring cutter 8 cm. Ini dipasang seperti ini. Nah, ini saya akan press menggunakan kardus bekas ya, yang salah satunya itu sisinya licin. Cuman ini karena nggak kokoh saat kita tekan, jadi saya bikin juga nih dari styrofoam bekas juga, supaya pas menekan dusnya ini dia nggak penyok. Nah, kita coba ya, lihat ya kelanjutannya. Nah, seperti ini saya
press, harapan saya ini gelembung yang berlebihnya ini di samping adonan bisa pecah karena kan tertahan oleh si ring cutternya. Jadi ini adalah percobaan pertama saya, mudah-mudahan sih sesuai harapan. Nah, coba kita lihat ya. Agak lengket sedikit, jangan lupa ring cutternya ini dikasih tepung juga sama dusnya. Jadi nah ini dikasih dus biar nggak lengket ya. Dikasih tepung maksudnya. Nah ini bentuknya jadi lebih simetris dan nanti kita lihat pas digoreng kira-kira apakah akan bergelembung-gelembung atau lebih bagus hasilnya. Setelah semuanya selesai dibentuk, kita masuk ke fase fermentasi akhir. Ingat teman-teman, fermentasi akhir tidak bisa berpatokan pada satu waktu aja karena suhu ruangan kita, suhu adonan kita ini berbeda-beda. Di sini saya malam hari ini 1 jam untuk fermentasi akhir. Ini bagian tengah donat yang tadi hasil potongan ya, sisa potongan. Tengahnya saya bolongin lagi supaya nanti pas digoreng itu lebih stabil atau tidak oleng-oleng seperti ikan buntal. Teman-teman, sudah 1 jam fermentasi akhir. Ini sekarang volume adonannya sudah membesar. Nih kita goreng seperti biasa. Saya suka 1 dulu karena memang feelingnya belum terlalu bagus, jadi trial dulu ya. 1 udah bener belum nih fermentasinya. Oke, yang ini udah cukup, sudah keluar white ringnya. Kita goreng lagi sisanya ya. Nah, seperti teman-teman lihat ini di minyaknya itu banyak banget gelembung-gelembung ya. Maksudnya kayak nggak sepi gitu minyaknya tuh. Ini menandakan memang banyak gelembung di adonan kita. Karena mungkin tadi ya itu kurang kebuang ya gelembungnya. Dan untuk yang penggorengan ini, aduh saya ini kelamaan jadi kayaknya terlalu coklat banget, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah teman-teman, ini donatnya sudah saya simpan semalaman, jadi ini buatnya kan tadi malamnya dan ini baru keesokan siangnya saya buka. Dan kalau teman-teman simpan di toples yang besar itu harus pakai plastik ya supaya tidak mengering. Nah ini saya coba tekan-tekan, ini kulitnya tuh lembut dan ini banyak keriput itu karena memang kurang dibuang gasnya atau digasingnya kurang bagus gitu. Nah ini buatan anak saya. Jadi kurang bagus ya karena ya gitu dah anak-anak yang buat. Dan untuk rasa ini tuh standar banget ya, yang nggak manis, yang nggak asin, nggak gurih gitu. Makanya ini perlu di-upgrade dengan topping menurut saya. Kalau untuk tekstur lumayan ya, untuk adonan eggless atau tanpa telur ini lumayan lembut, tapi harus dicatat bahwa ini harus ditutup rapat ya. Jangan dibiarkan di ruang terbuka atau di wadah yang terlalu besar, itu akan membuat donat ini tuh akan lebih mudah alot. Nah, untuk mengupgrade rasa donat ini juga untuk menutupi kekurangannya keriput-keriput di kulitnya, saya akan kasih topping dari coklat leleh. Di sini ada warna kuning dan juga ada warna coklat. Jadi ya bisa lebih cantik penampilannya juga rasanya akan lebih enak ya. Kesimpulannya, kalau menurut selera saya, base donatnya ini rasanya sih biasa-biasa aja. Jadi perlu di-upgrade ya dengan kasih topping. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Barangkali seleranya berbeda. Silahkan coba sendiri di rumah dan kasih komentar gimana menurut pengalaman teman-teman. Demikian video kali ini, jangan lupa ubek-ubek channel ini, ada beberapa materi dasar buat teman-teman yang ingin belajar donat dari awal atau juga bolu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.